Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra dengan NIM J1A120038. Kelas A, jurusan Kesehatan Masyarakat. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu sebagai pemenuhan salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah promosi kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang konsep dasar pendidikan kesehatan. A. Definisi pendidikan kesehatan. Menurut Niswander, pendidikan kesehatan adalah proses perubahan perilaku yang dinamis, bukan hanya proses pemindahan materi dari individu ke orang lain, dan bukan seperangkat prosedur yang akan dilaksanakan ataupun hasil yang akan dicapai. Selanjutnya, pentingnya pendidikan kesehatan. Ya, jadi tujuan pendidikan kesehatan itu adalah agar orang mampu menerapkan masalah dan kebutuhan mereka sendiri, maupun memahami apa yang dapat mereka lakukan terhadap masalahnya. Masalah kesehatan di negara-negara berkembang pada prinsipnya menyangkut dua aspek, di mana aspek yang pertama aspek non-fisik dan yang kedua aspek non-fisik. Berdasarkan dua masalah kesehatan tersebut, pendekatan dalam mencari masalah kesehatan dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan fisik dan pendekatan non-fisik. Selanjutnya, tujuan pendidikan kesehatan. Tujuan dari pendidikan kesehatan dapat dikategorikan dalam beberapa bagian. Yang pertama, tujuan kaitannya dengan batasan sehat berdasarkan batasan WHO. Tujuan pendidikan kesehatan adalah untuk merubah perilaku orang atau masyarakat dari perilaku tidak sehat menjadi perilaku sehat. Yang kedua, merubah perilaku kaitannya dengan budaya. Sikap dan perilaku adalah bagian dari budaya, kebiasaan, adat istiadat, tata nilai ataupun norma adalah kebudayaan. Ketiga, sasaran. Sasaran pendidikan kesehatan di Indonesia berdasarkan kepada program pembangunan Indonesia adalah masyarakat umum dengan berorientasi pada masyarakat pedesaan, juga masyarakat dalam kelompok tertentu seperti wanita, pemuda, dan remaja, sedangkan termasuk dalam kelompok khusus adalah kelompok lembaga pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Keempat, tahapan-tahapan kegiatan. Oleh karena merubah perilaku seseorang itu tidak mudah, maka kegiatan pendidikan kesehatan harus melalui beberapa tahapan, di mana tahapan yang pertama yaitu tahap sensitisasi. Pada tahap ini dilakukan pemberian informasi untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat terhadap adanya hal-hal penting yang berkaitan dengan kesehatan. Pada tahap ini sebatas sumber informasi saja. Tahap kedua, tahap publisitas. Jadi pada tahap ini menjelaskan lebih lanjut jenis pelayanan kesehatan yang difasilitasi pelayanan kesehatan, misalnya puskesmas, posyandu, polindes, dan pustu. Tahap ketiga yaitu tahap edukasi. Pada tahap ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap, dan mengarahkan perilaku yang diinginkan oleh kegiatan tersebut. Adapun tahapan yang keempat yaitu tahap motivasi. Pada tahap ini adalah kelanjutan dari tahap edukasi. Ini berarti bahwa setelah mengikuti pendidikan kesehatan individu atau masyarakat mampu merubah perilaku sehari-harinya sesuai dengan perilaku yang dianjurkan. Selanjutnya, peran pendidikan kesehatan dalam kesehatan masyarakat. Peran pendidikan kesehatan ada 4, di mana yang pertama, pendidikan kesehatan dalam faktor lingkungan. Yang pertama, pendidikan kesehatan dalam faktor lingkungan. Agar sarana lingkungan fisik dan fisik dimanfaatkan dan dipelihara secara optimal, maka perlu lakukan pendidikan kesehatan bagi masyarakat. Kedua, peran pendidikan kesehatan dalam perilaku. Pendidikan kesehatan pada akhirnya bukan hanya mencapai nilai kesehatan pada masyarakat saja, namun yang lebih penting ialah mencapai perilaku kesehatan. Kesehatan bukan hanya diketahui atau disadari dan disikapi, melainkan harus dikerjakan atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Peran yang ketiga itu peran pendidikan kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Dalam rangka perbaikan kesehatan masyarakat,
pemerintah Indonesia, dalam hal ini Departemen Kesehatan, telah menyediakan fasilitas kesehatan masyarakat dalam bentuk pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Yang keempat, peran pendidikan kesehatan dalam faktor hereditas. Orang tua yang sehat dan gizinya baik akan mewariskan kesehatan yang baik pula pada anaknya. Dan sebaliknya, apabila kesehatan orang tua, khususnya kesehatan ibu yang rendah dan kurang gizi, akan mewariskan kesehatan yang rendah pula kepada anaknya. Selanjutnya, ruang lingkup pendidikan kesehatan. Ruang lingkup pendidikan kesehatan yang didasarkan pada aspek kesehatan, tatanan, atau pelaksanaan dan tingkat pelayanan. Berdasarkan aspek kesehatan, yang pertama itu aspek promotif. Sasaran pendidikannya adalah kelompok orang sehat. Derajat kesehatan cukup dinamis meskipun dalam kondisi sehat, tetapi perlu ditingkatkan dan dibina kesehatannya. Kedua, aspek pencegahan dan penyembuhan. Pada aspek ini, upaya pendidikan kesehatan mencakup 3. Yang pertama, pencegahan tingkat primer. Sasaran pendidikannya adalah kelompok risiko tinggi seperti ibu hamil dan menyusui, merokok, obesitas, dan pekerja seks. Tujuan dari pendidikan ini adalah menghindarkan mereka tidak jatuh sakit atau terkena penyakit. Yang kedua, pencegahan tingkat sekunder. Sasaran pendidikannya adalah penderita penyakit kronis, misalnya asma dan TBC. Dan tujuan dari pendidikan adalah memberikan penderita kemampuan mencegah penyakitnya bertambah parah. Ketiga, pencegahan tingkat tersier. Sasaran pendidikannya adalah kelompok pasien yang baru sembuh. Adapun tujuannya yaitu memungkinkan penderita segera pulih kembali dan mengurangi kecacatan seminimal mungkin. Selanjutnya, berdasarkan tatanan atau tempat pelaksanaan. Pertama, tatanan keluarga, adapun sasaran utamanya adalah orang tua. Kedua, tatanan sekolah, sasaran utamanya adalah guru. Ketiga, tatanan tempat kerja, sasaran utamanya adalah pemilik, pemimpin atau manajer. Keempat, tatanan tempat umum. Yang kelima, fasilitas pelayanan kesehatan, sasaran utamanya adalah pemimpin fasilitas kesehatan. Berdasarkan tingkat pelayanan, ruang lingkup pendidikan kesehatan dengan konsep 5 levels of prevention. Yang pertama itu peningkatan kesehatan, kedua perlindungan khusus, ketiga diagnosis dini dan pengobatan, keempat pembatasan kemungkinan, kelima rehabilitas. Selanjutnya, perencanaan program pendidikan kesehatan. Perencanaan program merupakan kegiatan utama dalam usaha kesehatan masyarakat. Pendidikan kesehatan berpendapat adanya kerangka struktur perencanaan saja belum atau tidak menjamin pelaksanaan yang benar. Struktur menjadi hidup dan berfungsi jika dilakukan melalui kerjasama tim, dan semua yang terlibat harus ikut serta dan harus berkomunikasi. Fungsi perencanaan program pendidikan kesehatan yakni sebagai pedoman pelaksanaan fungsi pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan pendidikan kesehatan. Yang pertama, menentukan prioritas pengajaran sebelum melaksanakan proses belajar mengajar. Hendaknya kita mengidentifikasi aspek epidemiologi dan aspek perilaku sasaran yang berhubungan dengan penyakitnya. Hal ini bertujuan menggunakan garis batas antara perilaku yang akan diajarkan dan perilaku yang tidak perlu diajarkan. 2. Identifikasi pelajar. Pertama, mengidentifikasi area atau pesan pokok. Kedua, mengidentifikasi sasaran. Ketiga, mengidentifikasi tempat. Keempat, mengidentifikasi waktu, hari, dan tanggal. Selanjutnya, menentukan tujuan. Terdapat dua jenis tujuan, yaitu pertama, tujuan instruksional umum. Tujuan umum merupakan tujuan yang akan dicapai setelah menyelesaikan setiap pokok bahasan atau satuan bahasa tertentu dalam satu bidang studi. Yang pertama, berorientasi dan menunjang tujuan pendidikan. Kedua, berdasarkan karakteristik tujuan khusus sasaran. Ketiga, mengembangkan kemampuan keterampilan dan sikap sasaran. 4. Menggambarkan perilaku yang harus ditampilkan. 5. Harus didukung pokok bahasan dan pokok-pokok bahan yang akan dikuasai sasaran. Selanjutnya, tujuan instruksional khusus.
Adapun hal-hal yang harus diperhatikan pada tujuan ini adalah yang pertama, menggunakan istilah atau kata kerja operasional. Kedua, dalam bentuk hasil belajar. Ketiga, berbentuk tingkah laku sasaran. Keempat, meliputi satu jenis kemampuan. Selanjutnya, menentukan isi atau materi. Isi atau materi pendidikan kesehatan harus berorientasi pada tujuan khusus, harus menunjang pencapaian tujuan khusus, harus disusun berdasarkan masing-masing tujuan khusus. Selanjutnya, menentukan metode. Menentukan metode harus sesuai dengan tujuan dan dapat mempercepat pencapaian tujuan. Juga, bahan atau materi yang akan dikerjakan, alat yang tersedia, jumlah sasaran, mendorong sasaran, tingkat aktif belajar, juga waktu dan kondisi saat proses belajar berlangsung. Selanjutnya, alat dan sumber pelajaran. Alat belajar merupakan alat bantuan yang dapat memperlancar jalannya pengajaran, sehingga materi mudah dikuasai sasaran. Selanjutnya, menentukan evaluasi. Evaluasi atau penilaian merupakan kegiatan untuk mengecek atau mengontrol pencapaian tujuan. Dalam konsep promosi kesehatan, pendidikan kesehatan merupakan faktor yang sangat penting. Pendidikan kesehatan mengacu pada setiap gabungan pengalaman belajar yang dipolakan untuk memudahkan penyesuaian perilaku secara sukarela yang memperbaiki kesehatan individu. Pendidikan kesehatan berusaha membantu individu mengontrol kesehatannya sendiri dengan mempengaruhi, memungkinkan dan menguatkan keputusan atau tindakan sesuai dengan nilai dan tujuan mereka sendiri.